secara materi juga nanti akan disampaikan, kemudian nanti secara penanganan di lapangan juga nanti akan diberi masukan ataupun diberi pembekalan dari narasumber tentunya. Kemudian terkait hal tersebut juga kami dari Desa peduli kepada panjenengan, makanya pada kegiatan di tahun ini, tahun kemarin juga ada ya, setiap tahun kami menganggarkan untuk pelatihan, karena biar nantinya kita tidak ketinggalan apapun. Kalau kegiatan-kegiatan lama nggak dipakai kan kadang lupa bagaimana ya. Jadi kita istilahnya untuk penyegaran bersama supaya nanti pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut nanti penjenengan di dalam mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan itu bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun kadang di sisi lain ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di lembaga desa, kemudian ada di acara Khatmil Quran ataupun ada di acara kegiatan agama di gereja. Nah, panjenengan biasanya kan dilibatkan. Makanya nanti secara materi nanti akan disampaikan oleh narasumber dan nanti seperti apa yang bisa dilaksanakan di lapangan. Biasanya yang berjalan seperti itu. Dan dikarenakan pada tahun 2023 nanti kita juga akan ada kegiatan Pilkades. Tentunya saya yakin otomatis nanti akan melibatkan daripada anggota Satlismas yang ada di desa. Dan juga saya sampaikan tadi nanti juga ada kegiatan pada tahun 2024 juga ada kegiatan pemilihan umum. Otomatis nanti melibatkan banyak warga, terutama terkait dengan PPS, terus nanti KPPS dan juga anggota Linmas yang ada di desaku juga tentunya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti sebagai bekal kita untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Biasanya yang memerlukan pemikiran yang lebih dalam itu ataupun waktu yang begitu panjang itu biasanya di acara Pilkades, kemudian di acara pemilu ya. Waktunya itu luar biasa. Kemarin saja 1 hari 1 malam ya. Kalau untuk besok teknisnya seperti apa saya juga belum tahu, karena di saat ini masih istilahnya belum mungkin aturannya belum bisa disampaikan kepada warga karena dikarenakan PPS-nya juga belum lagi proses ya. PPS lagi proses, kemudian Panwas desa juga mulai proses. Dan nanti tentunya aturan-aturan apa yang akan disampaikan oleh para pemangku wewenang jabatan nanti akan disampaikan oleh anggotanya. Tentunya pasti nanti akan melibatkan daripada anggota Satlismas yang ada di desa itu juga. Bapak-bapak yang saya hormati, kiranya hanya itu. Selamat untuk mengikuti kegiatan pelatihan Satlismas desa. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang disampaikan oleh narasumber tentunya menjadi pembekalan bagi kita ataupun menjadi pengetahuan bagi kita semuanya untuk pelaksanaan terkait dengan kegiatan desa, khususnya di desa Kujukan. Kiranya itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Dari kami cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas sambutannya. Doa
acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi pelatihan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Khatib, Bapak Ahmad Apandi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Grujugan serta seluruh jajaran perangkatnya, yang saya hormati Nanton Hansip dan Nanton Linmas Desa Grujugan serta seluruh anggotanya yang saya banggakan dan juga yang saya hormati. Rekan kami dari kecamatan Bapak Paing juga yang saya hormati, hadirin semua yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini, detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Grujugan, yaitu pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan Sakditmas Desa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Camat karena beliau tidak bisa hadir secara pribadi karena pada hari ini beliau ada kegiatan di Pendopo Pati Kebumen, sehingga beliau menugaskan pada diri saya dan juga rekan untuk bisa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan pelatihan Linmas pada hari ini. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, istilahnya bahwa pelatihan ini juga untuk istilahnya biar refresh kembali, mengingat lah istilahnya, karena tugas-tugas ke depan panjenengan ini istilahnya sudah dihadapkan dengan tugas-tugas yang harus panjenengan laksanakan sebagai satuan Linmas di desa. Tahun 2023 kemungkinan ada Pilkades, 2024 ada pemilu, dan juga Nyun Sewu yang juga melekat di Linmas itu kaitannya dengan penanganan bencana gitu Pak Kades. Nyun Sewu, pengalaman saya Nyun Sewu di petanaan ini, Nyun Sewu terkait dengan Linmas ini kaitannya dengan kebencanaan ini yang banyak terjadi di Petanan ini. Selama 3 bulan saya di Petanahan itu banjir ya, beberapa wilayah lah, beberapa desa, terus juga yang sampai kemarin ini sering terjadi angin lah ya, puting beliung atau ayak angin yang bisa menyebabkan pohon tumbang, karena Nyun Sewu di wilayah kita kan, pemukiman kita kan istilahnya banyak pohon-pohon yang besar, itu juga menimbulkan
hingga terjadi korban, dalam artian korban bukan manusia tapi juga menimbulkan kerugian ya. Pohon tumbang apa menimpa rumah, nah seperti itu. Nah, ini nanti mungkin materi saya terkait itu. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian saya ini ya tidak berkenan atau mungkin karena saya dalam menyampaikannya istilahnya kurang gimana lah istilahnya, banyak kekurangannya, intinya saya mohon maaf dari ininya dulu. Saya pertama yang materi yang saya sampaikan pertama ini adalah peranan Satgas dalam garis miring Satlimas dalam penanganan bencana. Kalau Satgas itu di tingkat kecamatan itu namanya Satgas, kalau di tingkat desa Satuan Limas. Dan di kecamatan kita sudah bentuk kemarin baru kita laporkan Satuan Tugas Limas kecamatan. Kebetulan sebagai kasat gasnya adalah Kasih Trantip, dan anggotanya salah satunya ini Pak Paing. Kalau di desa ini tentunya pelindung ya Pak Kades, terus ada Danton Limasnya, ada Danton Limas. Ini kemarin sudah dilaporkan dari Pak Kades, kita ada permintaan dari Kasat Pol PP Kabupaten untuk segera melaporkan melalui link, tapi tetapi kita tetap minta soft copy-nya nanti sudah suratnya kemarin lah bulan ini ada permintaan data dari kabupaten untuk desa menyampaikan data limasnya melalui link yang sudah tertera di surat tersebut. Ini langsung saja Bapak, kacangnya bukan ini hari Jumat, menurut saya Bu. Mungkin sebelumnya saya perlu perkenalan karena saya kan juga kalau dengan Bapak Hansip mungkin ya hanya pada waktu acara-acara tertentu, tapi yang acara seperti ini kan baru kali ini nyun sewu. Dan nyun sewu kami juga belum paham satu persatu. Nanti saya juga perlu kenal dengan panjenengan. Saya mungkin akan memperkenalkan diri sebelum kita lanjut ke materi. Itu biodata saya. Ini nama saya Muhammad Afandi, tanggal lahir Kebumen, lengkap banget Kebumen 16 September 1972. Saya alamat di Desa Tukarso RT 6 RW 1 Kecamatan Seruang Kabupaten Kebumen. Ketanggung lah terkenal mereka kenal wong yang saya lor kidul sih kali kalau misalnya mau ketanggung ya ngertos lah belum main ketanggung Trikarso pendidikan saya S1 ilmu hukum unsur. Diklat yang pernah saya ikuti terkait dengan kehansipan, saya pernah mengikuti Sustram Limas Dodik Bela Negara Ringga 4 di Ponegoro tahun 1995. Sudah cukup lama lah. Terakhir diklat yang pernah saya ikuti diklat pimpinan 4 Badan Diklat Provinsi tahun 2016. Jabatan saya yang saat ini itu sebagai Kasih Trantip Kecamatan Petanahan. Untuk pengalaman jabatan di pemerintahan ini saya staf Kecamatan Seruang dari tahun 1994 sampai dengan 2010 ini. Yang selanjutnya sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sempor 2010. Selanjutnya Kasih Tata Pemerintahan Kecamatan Seruang tahun 2016, Kasih PN Kecamatan Seruang tahun 2019. Terakhir kemarin sebelum saya di Kecamatan Petanahan, saya sebagai Perisalah Legislatif Ahli Muda tahun 2021, hanya 1 tahun 2022 saya diberi amanah sebagai Kasih Trantip Kecamatan Petanahan. Itu sekilas untuk
biodata saya. Dan saya untuk datone sinten nggih, ngapunten. Pak Tanto nggih, sinten? Sutanto, nggih Pak Sutanto. Nggih, terima kasih. Insyaallah nanti ya istilahnya panjenengan intinya karena panjenengan sebagai Saklinmas Hansip di desa yang dalam keterkaitan tugas, kamu banyak keterkaitannya dengan saya lah ya, selaku yang Satgas Linmas di kecamatan. Terkait dengan Linmas ini dasar hukumnya adalah Permendagri, kaitannya dengan tugas-tugas Linmas ini Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Saya tidak bermaksud menggurui nggih, ngapunten nggih, kita hanya mengingatlah karena ini kan tugas-tugas kampanye sehari-hari yang tugas-tugas yang dihadapkan kepada kita sehari-hari ya. Kita juga perlulah nggih mengingat aturannya lah seperti itu. Jadi kita sama gitu, kedudukannya sama gitu. Saya dengan panjenengan kebetulan yang diberi kesempatan ngomong dulu saya gitu. Ini saya pada waktu saya ngomong kalau memang jenengan perlu yang saya sampaikan monggo lah, itu haknya sama lah gitu. Saya kita saling sharing lah, gitu. Ngobrol-ngobrol ngaten nggih. Jadi mboten kados guru mulang muridé mboten kula mangke nyuwun sewu. Kadang niki sing kesepuan ingkang lebih dari saya lah, nyuwun sewu pengalaman nyuwun sewu. Kalau saya kebetulan kemarin yang di lapangan kaitannya dengan kelimasan dengan ini kan saya baru 2 bulan nyuwun sewu. Kemarin saya di kecamatan Sempor kaitan utak-utik kaitannya pengelolaan keuangan Pak Kades, terus saya di Seruweng kalau kaitannya dengan pemerintahan desa, terus PM. Jadi nyuwun sewu kalau dengan nyuwun sewu kula pengalamannya nyuwun sewu jauh dari panjenengan nggih secara praktek ngaten nggih. Lah saya pernah di khusus Hansip Hansipan itu Sustram Linmas tahun 95 kan pun dangu banget. Nggih. Wis kelalen Pak main. Gitu. Nyun saya tahun jadi diceritani gitu, tahun 95 saya ngomong ini semangat ya. Dulu cita-citanya Rin kepengen jadi tentara di tahun cerita lagi nggak apa-apa nggak biar tahun saya lulus SMA tahun 91. Dan itu dulu cita-citanya lain-lainnya teman-teman kan pada bimbingan tes untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri gitu. Kulo mboten karena kulo ada cita-cita kepengen jadi tentara nggih. Kulo ikut bimbingan tes untuk bisa masuk akabri. Jaman akabri masih April lah, ternyata tahun 91. Tahun 91 saya tes akabri ya alhamdulillah saya sampai pantohir dari semua tahapan tes saya lampaui sampai pantohir pada waktu itu. Sudah mengizinkan orang banyak orang takdirnya jadi tentara kok. Lagi makanya begitu tahun 95 saya jangan jadi PNS itu tahun 94 datang sampai 95 pemerintah kabupaten mengirimkan 5 orang untuk mengikuti Sustram Linmas. Dan termasuk saya masih muda masih semangat. Saya dikirim ke Dodik Bela Negara pada waktu itu diantarkan oleh kabupaten. Persetalian 5 orang diantar sana, terus diterima di Dodik Bela Negara, langsung langsung datang suruh gundul, cukur gundul, terus dikasih seragam, suruh pakai seragam. Jadi selama 1 bulan saya itu pakai pakaian Hansip kayak gini terus, siang malam istilahnya dipasih nyuwun sewu dipakai seragam, dikasih helm, kasih senjata, istilahnya kayak pelatihan dilatih tentara lah cara ini kali dengan pelatihan dasar militer dan juga kaitannya dengan kehansipan. Tapi tahun 95 saya pada waktu pertama nih pas waktu yang pertama itu kan pembukaan pagi upacara langsung dibawa sama pelatih yang lain dari militer, dari tentara itu di Dodik Bela Negara. Itu langsung ditembak itu, tahu
malah akhirnya di ini apa terus disuruh naik apa di lingkungan di bela negara itu kita nggak ngerti apa belum sebelumnya hari ini nggak dikasih tahu, cuma spontan aja masuk ke parit masuk ini akhirnya saya ini nyumbin kepengen jadi tentara kita jadi hansip dan saya pakai tapi akhirnya saya bangga pakai hansip pakai pakaian hansip ini juga bangga karena hansip ini juga bagian nanti kalau kita lihat di Permendagri 26 ini tahun 2009 kita nyun sewu hansip pun kita harus bangga kita punya andil istilah nyun sewu di sini. Maksud saya ini saya cerita kayak gitu bukan saya cerita pamer tapi saya arahnya bahwa panjenengan harus bangga menjadi linmas bagian daripada linmas itu intinya poinnya seperti itu. Jadi saya dulu nyumbin kepengen jadi tentara ya, jadi konyol jadi linmas ya. Tapi akhirnya setelah saya bangga jadi linmas dan nyun sewu ya itu cita-cita saya dulu. Tapi alhamdulillah nyun sewu sekarang saya jadi kasih transit berpakaian kayak gini nyun sewu. Ternyata saya punya pangkat-pangkat saya nyun sewu bukan nyun sewu saya pakaian seperti ini. Udukur karpet dewek ini semua ada aturannya sama ini katanya. Ini kalau di tentara nih mayor ini saya udah perwira menengah gimana? Mayor ini saya bukan karpet dewek ini ada dan saya kan sesuai dengan jabatan saya. Jadi kalau dulu saya di kecamatan sebagai pegawai negeri biasa bukan kasih transit nggak pakai kayak gini nggak kelihatan kalau semua sekarang saya diperlihatkan semua. Ini pangkat saya, menjauh karena ini pangkat terus ini menjauh. Ini kecakapan, ini ya dasarnya karena pernah mengikuti pelatihan, saya pernah Sustram Linmas, ini namanya kecakapan. Terus ini kewenangan saya punya kewenangan Satpol PP ini, dan karena Satpol PP dan Linmas itu satu ini. Jadi tanda-tanda ini bukan, jadi semua diperlihatkan semua. Masih ada kurang lengkap ini ada masa jabatan ini ada ini macam-macam kalau ditanda-tanda. Kalau ini diperlihatkan semua kayak gitu. Ini namanya sekedar kita lah. Yang intinya saya menyampaikan ini jangan harus bangga lah. Makanya saya juga bangga. Saya dulu bercita-cita menjadi AKP kan harapan saya menjadi perwira. Saya sekarang pelaksanaan jadi perwira pada perwira hansip. Nah, tapi kan pangkatnya sama. Dan ya pangkatnya sama. Mayor lagi nyun sewu. Ngapunten lagi, kalau ngomongnya ngalor ngidul ya. Mas, ini ya Mas. Siapa sih yang lagi Mas ya? Kamu kan ya, monggo kali sih sampun di penaturi bukan kali gini Mas.
santai mawon lah nggih. Santai mawon nggih. Nggih, men tampil. Terus ini minta tekan ini pusing mata monggo kali dipun sambil lah nggih. Kali nyambi mboten napa-napa nggih, kali nyambi mawon istilahnya. Kita lanjut nggih, tapi monggo panjenengan kali nyambi. Ini ya ini bunyi ini semua kan berarti gini ya. Ya lanjut nggih Bapak Ibu, monggo nggih Bapak Ibu. Bapak-bapak nggih Pak. Bapak Limas ini nggih yang kalih nyambi mboten napa-napa nggih. Ini terkait dengan dasar hukum tugas-tugas Linmas Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ini yang pertama kaitannya dengan pertahanan negara. Pertahanan negara ini ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ini tugasnya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang pertahanan negara. Khusus TNI ini Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Terus keamanan pertahanan negara ini adalah tugasnya tentara. Pokoknya adalah tugasnya tentara dan juga itu juga semua seluruh rakyat, tapi yang intinya adalah yang pokok adalah Tentara Nasional Indonesia. Yang selanjutnya keamanan masyarakat. Ini keamanan masyarakat ini Polri, tugasnya Polri. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang terkait dengan kita, Linmas ini adalah kaitannya dengan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, terus perlindungan masyarakat. Ini ada beberapa peraturan perundangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 143 dan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP pada pasal 4. Terus Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satpol. Ini kita tidak perlu, ini sekedarannya aja lah ya. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ini adalah landasan hukumnya. Landasan hukum. Jadi jenengan nyuwun sewu melaksanakan tugas Linmas ini istilahnya ada landasan hukumnya, bukan sembarangan. Linmas menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 ini penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa. Kepala daerah ya gubernur, bupati, kalau tingkat bupati, terus kepala desa. Kalau camat itu bukan kepala daerah, bukan, sekarang juga bukan kepala wilayah karena camat itu perangkat daerah, jadi orang perangkatnya Pak Bupati istilahnya. Jadi yang kalau kepala desa ini kepala desa istilahnya. Jadi penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kades. Pemberdayaan masyarakat istilahnya dari masyarakat lah. Pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah yang pertama nih A, segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana. Ini yang pertama. Jadi Linmas itu juga kaitannya dengan penanganan bencana ya garda terdepan, karena Linmas, salah satu pengertian Linmas yang pertama adalah segenap upaya dan kegiatan dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana. Seperti misalnya adanya banjir, ya mungkin sebelumnya panjenengan karena sudah istilahnya memberikan sosialisasi. Kalau musim-musim seperti ini biasanya musim penghujan, terus bisa dampaknya banjir. Kalau banjir, terus sampai dengan penanganannya, termasuk juga yang sing seniki mawon lah, sing aktual gampangane nggih. Wonten angin gede, terus bisa menyebabkan pohon tumbang lah. Ini paling tidak panjenengan ikut bantu kepala desa mensosialisasikan masyarakat pada masyarakat nek ten sekitar rumahnya ada pohon besar niku alangkah baiknya lah nek kalau memang sekiranya membahayakan kan negor lah nanten istilahnya ya dengan cara yang baik. Apalagi nyun sewu nek nantinya bisa menjadikan masalah kan juga masalah kita masyarakat sekarang kita kudu ya berhubung dengan tanggane ini kan nyun sewu dampaknya mboten napa kita jadi dampak napa nggih ya ini timbul masalah lah nyun sewu. Ini lebih baik istilahnya preventif panjenengan elingaken lah istilahnya dalam mungkin kesempatan nyun sewu nek mungkin nek anu ya nek
orang per orang sakit mawon lah dari ngobrol apik-apik, tapi misalnya dalam forum sing resmi wonten RT-nan, wonten forum teng desa gitu saya nek teng lingkungan kula nggih. Nggih saya kira mungkin di sini enggak. Wonten forum yasinan gitu saya niki sing musim penghujan, musim kadang-kadang wonten angin gede niku sing gada nyun sewu wonten teng lingkungane wonten wit sing gede nggih kira-kira membahayakan di tegor mawon apa melis nyun sewu nek sing tanggane niku witen niku di tempat yang apa di dekat rumah tapi bukan rumah sendiri gitu. Lebih-lebih itu lagi monggo di anu niku istilahnya ya pokoknya dengan bahasane panjenengan lah gitu nyun sewu. Saya ngomong saya juga nyun sewu, saya bahasane nyun sewu campur aduk lah gitu. Yang penting panjenengan paham gitu kali bahasane kula lah gitu. Nyomong ketanggung lah. Ya seperti itulah gitu. Itu salah satu pengertian Dimas dan dalam artian juga tugas Dimas seperti itu. Gitu. Termasuk sampai penanganannya, sampai kejadian nyun sewu sih mudah-mudahan kita ini terhindar dari bahaya bencana lagi, termasuk nyun sewu pohon tumbang ya. Tapi kan kita tidak, kalau sudah terjadian kan kita tidak bisa menghindar, mau tidak mau ya panjenengan sebagai garda terdepan ikut menangani meskipun misalnya itu sampai ada pohon tumbang menimpa rumah gitu. Kalau memang panjenengan secepatnya bisa menangani ya istilah panjenengan dengan bantuan warga setempat istilahnya saya panjenengan tangani. Tapi kita juga nyun sewu silakan nanti panjenengan kalau memang ini dan juga memang panjenengan juga punya kewajiban melaporkan kepada kami di tingkat kecamatan. Nanti saya juga punya nyun sewu kami juga bisa mengkoordinasikan dengan damkar. Damkar itu nyun sewu judulnya damkar, namanya damkar tapi tugasnya nyun sewu nangani nek konten wit rubuh, nangani kadang ana laporan, Pak tenggen kula udah gede ya. Kita anu mangke dari damkar datang membantu menangkap. Nanti dengan panjenengan dengan Linmas tidak hanya menangani masalah kebakaran dan kami nyun sewu kemudian di Kecamatan Pertanahan kan ada pos damkar. Nanti tak kasih nomornya nanti. Kalau enggak ya lewat kami lah, lewat kecamatan. Menghubungi kami di kecamatan, saya teruskan ke damkar, nanti damkar akan datang dengan membawa peralatan, ada sensor, ada apa ya, karena mereka juga udah dilatih. Nanti bersama-sama panjenengan kaitannya dengan penanganan bencana itu yang konkretnya, contohnya yang sekarang yang saya alami di wilayah Petanahan itu rubuh rumah gitu lain. Ini dalam waktu dekat aja saya udah berapa kali nyun sewu dalam minggu niki lah gawangannya. Karangdulur, terus Tanjung Sari, terus Jatinulyo, terus terakhir hari kemarin Minggu, belum hari ditelepon Bukades Minggu, Pak niki warga kula ten sing omahe Keruban Glogo, ya, saya telepon damkar, terus alhamdulillah damkar juga langsung ke sana, tapi karena malam-malam dan juga alhamdulillah terang dan juga Ruben secara wis ini lah sekiranya tidak membahayakan, jadi penanganannya akhirnya menunggu. Kalau memang darurat dan juga ini damkar pun siap laksanakan malam itu juga, tapi karena sekiranya masih setelah dilihat yang wis rubuh aman dan juga nyun sewu masih penghuninya itu masih ada tempat yang layak untuk istirahat lah istilahnya untuk ditempati. Jadi kita mau izin untuk penanganan pohon itu paginya langsung kita amini ya dengan Pak Hansip dan juga masyarakat gitu, bareng-bareng istilahnya tidak. Jadi nyun sewu kaitannya dengan penanganan sebetulnya ya tanggung jawab bersama, tapi nang desa cara kene sih nggo pengaruh kan jenengan Pak Hansip, Pak Linmas ngoten nggih Pak Kades. Nggo pengaruh ke Linmas. Ya berarti tanggung jawab kita bersama, tapi sing nggo pengaruh itu panjenengan. Itu yang pertama nggih. Yang kedua membantu memelihara keamanan Tramtipmas, ketamanan dan keterlibatan masyarakat. Contohnya nyun sewu
misalnya ya ada dadakan untuk memelihara keamanan lingkungan, kita akan siskamling, ya siskamling ya tidak, ya sebenarnya tidak hanya tanggung jawab Hansip Tok ya bersama seluruh masyarakat, tapi panjenengan yang di depan yang bisa menggerakkan itu atas komando Pak Kades ini. Juga termasuk ketertiban, Indonesia ada orang hajatan, nggak tertib karena banyak berkumpul orang banyak, dan banyakan panjenengan ikut istilahnya diminta bantuan untuk membantu ketertiban, nah, istilahnya itu memang Indonesia itu salah satu tugasnya gitu. Misalnya kalau diminta bantuan seperti itu ya tidak salah ya, itu memang salah satu tugas daripada Linmas istilahnya. Misalnya kalau ada peringatan hari besar agama, baik ya agama apa saja, Islam kan, kalau di sini ada Islam, ada Kristen ya, seperti kemarin saya yang kemarin nih Pak Mas Toko ini Mas terima kasih, ini kemarin Mas Toko juga pada waktu peringatan Natal itu sudah melaksanakan tugas PAM bersama kami di gereja Pak. Itu saya salah satu, itu juga memang ya salah satu ini dari pengertian Linmas sebagai dalam membantu istilahnya membantu memelihara keamanan Trantibmas. Yang selanjutnya ini membantu kegiatan sosial masyarakat ya, kegiatan sosial masyarakat ya salah satu banyak banget ya, seperti itu tadi juga itu termasuk ya. Membantu kegiatan sosial masyarakat, membantu memelihara Trantibmas pada saat Pilkades tadi disebutkan oleh Pak Kades ya. Pilkades insya Allah di rujukan ini sebentar lagi ya, makanya saya kira momen ini juga pelatihan ini saya kira tepat Pak Kades Nyun Sewu walaupun yang saya berharap Nyun Sewu walaupun narasumber itu Afandi ya, tapi ya mudah-mudahan ada konten ngantel lagi Nyun Sewu ya, mudah-mudahan acara kegiatan hari ini ada manfaatnya ya. Jadi membantu memelihara Trantibmas pada saat Pilkades, Pilkada dan juga pemilu. Nah, Nyun Sewu untuk kegiatan yang kemarin saya minta data Pak, yang Satlinmas itu arahnya nanti untuk pemilu, untuk pendataan pemilu dan kita sampaikan sampai ke Mendagri. Itu nanti disampaikan sampai ke Mendagri. Nyun Sewu. Mudah-mudahan nanti biasanya kalau pemilu sih kita mudah-mudahan kita berapa ada wong ini hajat besar negara Nyun Sewu. Ya mudah-mudahan nanti ada bantuan Satras dan juga Nyun Sewu. Kemarin saya juga baru rapat koordinasi di Satpol ya, mudah-mudahan nanti ya apa Nyun Sewu ya kita ada kewajiban ya, mungkin ada hak-hak yang bisa diterima panjenengan itu kita harapannya kan seperti itu. Yang selanjutnya nah ini serta membantu upaya pertahanan negara. Nah ini Nyun Sewu pada waktu saya Sustram Linmas dulu, saya ini istilahnya sebagai apa cadangan, pasukan cadangan dalam negara dalam keadaan darurat. Saya pernah dilatih Linmas, saya statusnya Linmas. Nek negara dalam keadaan darurat aku maju perang. Tapi mudah-mudahan enggak, kita ini sebenarnya negara kita aman insya Allah ya, amin, amin. Tapi jenengan ini juga punya kewajiban membantu upaya pertahanan negara, misalnya ada gangguan dari luar, gangguan dari luar juga baik. Ini panjenengan juga mempunyai tugas membantu upaya pertahanan negara. Monggo kali sami guru Nyun Sewu ya kali nyambingi Pak Kades. Monggo kali sami enak mawon. Monggo kali sami. Aneh lah.
Monggo kali nyambirin. Monggo. Saya lanjutkan nggih. Tapi monggo panjenengan kali nyambi. Visi Linmas. Visi nggih, napa nggih? Tujuan yang akan dicapai istilahnya. Yaitu terwujudnya kondisi aman, tentram dan tertib serta kesiapan warga masyarakat dan aparat dalam menghadapi ancaman bencana dan gangguan Kamtramtibmas dengan upaya penanggulangan dan penanganan yang cepat dan terkoordinasi. Ini tujuan yang akan dicapai. Jadi dibentuknya Linmas di desa ini tujuannya adalah terwujudnya kondisi aman, tentram, tertib, serta kesiapan warga masyarakat dan aparat dalam menghadapi ancaman, bencana, dan gangguan Kamtramtibmas dengan upaya penanggulangan dan penanganan yang cepat dan terkoordinasi. Karena Nyun Sewu desa ini kan istilahnya bagian daripada kecamatan, bagian dari kabupaten, bagian dari provinsi, bagian dari negara kesatuan Indonesia. Jadi semua itu harus terkoordinasi istilahnya. Dia ada apa-apa ya dilaporkan, misalnya syukur-syukur sih sudah bisa tertangani, ada permasalahan apapun di tingkat desa sudah bisa tertangani. Tapi kalau kita melaporkan, kita koordinasi ke atas, melaporkan ke atas, misalnya itu seandainya kok nggak terselesaikan di tingkat desa, tidak terselesaikan oleh panjenengan, istilahnya nanti dari kecamatan, terus kecamatan ada koramil, ada kepolisian, dan juga tingkat kabupaten. Tapi harapannya pada permasalahan cukup diselesaikan alhamdulillah bisa misalnya cukup ditangani oleh desa. Tapi kalau memang tidak terselesaikan ya istilahnya nanti dari tingkatan atasnya bisa otomatis akan membantu menyelesaikannya. Misi Linmas, misi itu ya istilahnya kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan tersebut. Jadi yang pertama ini menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, menjinakkan, menyelamatkan, rehab dan rekon akibat bencana. Ini yang dilaksanakan. Ini menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Panjenengan juga tidak hanya tugasnya Linmas, tidak hanya panjenengan, tapi juga masyarakat. Masyarakat juga harus dikembangkan kesadarannya agar istilahnya bisa mengantisipasi, bisa mencegah, menjinakkan, menyelamatkan, rehab rekon akibat bencana. Yang kedua, misi yang kedua, memelihara dan memperkuat semangat gotong royong masyarakat dengan menjalin kesetikawanan untuk meningkatkan dan mewujudkan Kamtramtibmas. Sewu kaitannya dengan menjaga keamanan lingkungan. Tidak hanya tugas orang tugasnya Pak Hansip dok di masyarakat, makanya diadakan siskamling mlaku mboten teng mriki. Ya monggo ditanya kalau belum
kalau belum jalan ya biar monggo Pak Kades nanti dengan Pak Limas ini digerakkan masyarakatnya, ditumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga keamanan lingkungannya ya, salah satunya ya banyak caranya, tapi salah satunya yang konkretnya ya jangan tenakan roda ya, salah satunya itu hanya salah satu gotong royong masyarakat. Misalnya kalau ada terjadi misalnya pohon tumbang menimpa rumah, ya dalam menyelesaikan ya bareng-bareng, tidak harus nunggu damkar. Gimana kalau nanti damkar kebetulan karena di wilayah Tanangan ada pangkalan, ada pos damkar, jangan mengandalkan kok tadi tekanan dari personil damkar. Ini monggo panjenengan dengan masyarakat gitu, bareng-bareng mengatasi permasalahan tersebut. Yang selanjutnya, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk membela dan mendahulukan kepentingan negara. Ini juga masyarakat kita mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk membela dan mendahulukan kepentingan negara. Ancaman terhadap negara itu tidak hanya saja ancaman dari tentara asing, ya, tentara luar negeri, tapi juga nyun sewu misalnya kok kayak apa anak-anak kita, ya, generasi kita nyun sewu kalau melihat atau apa istilahnya dijejeli dengan apa mungkin sekarang Nyun Sewu kan dunia sudah global ya, Nyun Sewu apa-apa sudah di genggaman kita. Nyun Sewu kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, generasi kita menggunakan medsos ini dengan baik, ini dengan bijak, ini Nyun Sewu anak-anak kita bisa terancam istilahnya makanya perlulah dari masyarakat, ini pemerintah desa ini memberikan ya kayak sosialisasi, ini pengertian kepada masyarakat, istilahnya menggunakan istilahnya medsos dengan baik, dengan media ini dengan baik, atau membuka internet istilahnya. Karena kita nggak bisa dari yang bisa membatasi, tapi kalau masyarakat juga punya kesadaran istilahnya menggunakan medsos ini dengan bijak istilahnya, dan juga mungkin dari dibekali kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Hanya dengan pengaruh ini bisa saja seseorang menjadi teroris seperti itu kan, kayak gitu. Menurut saya karena ya mungkin hanya pengaruhnya lewat HP. Makanya ya kita punya tanggung jawab sebagai warga negara untuk membela dan mendahulukan kepentingan negara. Yang selanjutnya, menyiapkan dan menyusun potensi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya mencegah, menanggulangi dan menangani bencana serta gangguan Kamtipmas. Sebenarnya saling terkait lah, kita yang dari atas saya sampaikan intinya saling mengkait lah. Jadi menyiapkan dan menyusun potensi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya mencegah, menanggulangi dan menangani bencana serta gangguan Kamtipmas. Lanjut ya. Kerawanan bencana yang terjadi di lingkungan kita, banjir, topan, risus, ribut, angin topan, angin risus, angin ribut, terus gelombang pasang seperti di wilayah pantai selatan, tanah longsor di daerah pegunungan, terus kebakaran, kekeringan. Ini kerawanan bencana yang kita harus siap siaga seperti itu. Yang namanya bencana tidak hanya kaitannya dengan
misalnya perang, serangan perang, sehingga kita akhirnya kan juga berdampak kan menjadi bencana, gitu. Nama tanaman tersambar petir ini, makanya seru ya. Kalau musim penghujan, musim belalang, pas musim penggarap sawah, ya istilahnya ya masyarakat juga diberi kesadaran, ya kira-kira nang lagi mangsane nang sawah kok hutan, anak gede kok mending pulang lah seperti itu. Tenggelam, misalnya kayak kemarin sewu di pertanahan pas banjir yang kemarin itu terlaris ada anak sekolah gitu, anak sekolah habis istirahat yang namanya anak-anak ya, habis olahraga caranya dilalui nggak terawat ya, mungkin aku dia namanya Pak Guru kan apa mengawasi anak banyak anak lah gini, ada satu yang dilalui berolahraga caranya itu pengen bersih lah, mungkin kepleset yang namanya musibah kan gaya-gayangan itu dilalui apesnya kepleset terus terbawa, padahal ini kali ini bukan tempatnya gede lah, ini kali beli kecamatan itu ini gen kampel nopo nih kolah, jalan klinik lah, jalan klinik itu menurut saya yang namanya arus pas banjir arusnya deras dan tapi alhamdulillah telah disari oleh masyarakat dan juga dari tim relawan BPBD dan juga dari Damkar mencari nggak terlalu jauh, jadi masih hubungan tapi ini sudah meninggal ini karena tenggelamnya. Kita beri kali apa kali irigasi ini kok ini apa misalnya akan kita tetap diberikan bayar cari banjir tetap kali lari-lari di tempat tiga yang punya anak-anak kecil ya ini betul minggu istilahnya diberi pengertian lebih ini untuk dijaga lah putra-putranya lah. Wabah virus kayak kemarin corona gitu, corona kan luar biasa gitu. Istilahnya menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan lah gitu, semua sektor gitu. Saya sampai di tingkat desa kan sudah merasakan sekali lah. Di kudune kena bangun diare, jadi arahnya ya semua diarahkan ke corona. Terus konflik sosial, nah ini juga, ini konflik sosial juga menjadi suatu permasalahan. Gitu. Ini juga Pak Linmas ini punya peran, misalnya kok supaya jangan sampai terjadi konflik sosial. Kalau sampai terjadi konflik sosial kayak di mana luar Jawa, kalau alhamdulillah di Jawa sih masih kan ini lah. Kalau di luar Jawa di Ambon yang sampai apa ya kayak pesum Ambon itu menurut saya begitu dalam penyelesaiannya nggak cukup waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun untuk bisa menyelesaikan, bahkan sampai orang tidak berani pulang ke rumahnya istilahnya, sampai akhirnya harta bendanya udah nggak dipikirkan, jadi yang dari selamat istilahnya yang kita keluar dari terpaksa harus keluar itu jangan sampai terjadi. Ini kita punya tanggung jawab itu dan tugas itu. Lanjut ya, standar pelayanan minimal bencana daerah SPM ini karena materi yang saya sampaikan ini terkait khususnya kaitannya dengan kebencanaan. Pelayanan informasi rawan bencana ini untuk standar pelayanan minimal bencana daerah itu ya tingkat kabupaten, tapi kan backgroundnya sampai ke desa istilahnya, sampai tingkatan desa. Ya, desa informasi kalau misalnya ya kalau di sini ya panjangan kalau bisa istilahnya panjangan kan ini mungkin dari perwakilan lingkungan gitu Pak, Pak ada siapa kan paling tidak dari singkapangannya panjangan bisa rumah kaya kayaknya ada bisa di rumah kaya gede di pinggir rumah kayak gitu, itu contoh kecil lah ya informasi seperti itu kita gambarkan sing real, sing nyata, sing di hadapan kita lah, istilahnya kan kayak gitu. Yang di hadapan kita kan, yang nyata yang hari ini kan itulah ya kok kita nggak bisa menghindar lah menurut saya. Kenyataannya tentang diri karena banget kita gitu, saya udah pinggir rumah dan ini tapi yang kira-kiranya kayak tuan untuk dubus kayak ini fokus saya jangan nggak apa menjelaskan menginformasi
pakai kita jenengan anu kan mau apa mending ditegur bae lah ya nggak apa-apa kalau jenengan nggak bisa ya matur Pak Kades apa Pak Kades dan Pak Kades ini misalnya kalau jenengan nggak bisa sendiri tapi kan misalnya jenengan bisa ya nggak apa-apa terus yang paling tidak di Nyun Sewu di forum-forum baik formal maupun non formal kayak yasinan apa RT-nan nggak apa-apa itu panjenengan perlu menyampaikan panjenengan sebagai lintas panjenengan punya kewajiban itu menyampaikan istilahnya ya secara umum lah monggo anu warga di sekitar rumahnya mungkin ada pohon yang kira-kira kok membahayakan kalau sampai tumbang nah, ini mending di preventif aja pencegahan lah kira-kira memang membahayakan dengan kerelaan sendiri ditegur lah misalnya si kuwi sing Dewi anu wong dia ya Nyun Sewu ya jeman-jeman lah ditegur daripada konek kami kejadian yang Nyun Sewu ini yang menimbulkan masalah di Pak Kades di Nyun Sewu rasa orang enak barangan Nyun Sewu pengalaman yang saya alami kan dan jadi rasanya kalau sing ketip barang priwe sing duwe juga priwe kan itu menimbulkan rasa yang sing boten enak lah nanti nah itu untuk antisipasi ya seperti itu terus juga ada satu kejadian ya Pak Limas masyarakat kan jadi perlu kerja bakti ya perlu tenaga macam-macam lah gitu. Itu makanya ini layanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, terus pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban. Ini dengan Permendagri 101 tahun 2018. Ini dari standar pelayanan minimal bencana ini terutama kaitannya dengan pelayanan informasi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Permasalahan penanggulangan bencana antara lain keterlambatan dalam penanganan, terus keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Makanya ya terima kasih sekali nih Pak Kades pemerintah desa Grujugan ini melaksanakan kegiatan seperti ini. Walaupun Nyun Sewu kelihatannya ya kelihatan kegiatan seperti ini Nyun Sewu sing menyampaikan materi dari istilahnya apandi lah di Pak. Nek kula kan desa dengan pandi itu lah istilahnya. Ya, tapi insya Allah lah ya pada mapate lah insya Allah makanya intinya ya tetap istilahnya ada dengan kegiatan seperti ini harapannya SD Panjenengan juga ada peningkatan lah istilahnya mudah-mudahan istilahnya dengan kegiatan seperti ini ya ada peningkatan pengetahuan lah istilahnya seperti itu keterbatasan sarana dan prasarana bagi desa sudah senso betul Pak. Nah, kalau gambarkan betul nopo Pak Kades istilahnya kok. Ya antisipasi kalau misalnya wilayah. Ya maksudnya nek kata nopo enggak harus nunggu. Memang harus segera ditangani, harus nunggu laporan kecamatan terus apa. Ada yang itu boten kita tak boleh tukang sensor tapi kalau desa sudah ada kan gitu Nyun Sewu istilahnya langsung bisa bertindak penanganan cepat. Desa paling enggak punya lah istilahnya gitu. Ini sarana prasarana salah satu sarana prasarana. Belum ngomongnya sing konkret, tapi saya bukan mengharapkan konon kena nanti terus berubah boten gitu Sewu lah. Gitu seperti itulah ya. Itu perlu gitu. Ya memang kita akui lah sarana prasarana, tapi untuk antisipasi itu antara lain mungkin dari pemerintah bisa lagi bisa pengadaan sarana dan prasarana dari yang tidak bisa yang bisa dialokasikan di penanganan bencana. Terus pemberian bantuan seringkali tidak sesuai kebutuhan. Jadi kita juga termasuk apa? Kita juga mengalami kadang-kadang kayak kemarin banjir, Nyun Sewu. Mungkin masyarakat butuh apa? Di mana akan bantuan apa itu tidak sesuai seperti itu ya. Itu juga satu permasalahan. Terus pemahaman dan juga kesadaran antisipasi bencana ya contoh konkret ya kayak gitu mungkin pemahaman terus kesadaran itu mana mungkin itu perlu di mana
ya konegor nah contoh kayak Nikola, nah itu juga memang perlu kesadaran istilahnya, perlu kesadaran bagi ya, si apa istilahnya yang ini, dan juga bagi petugas pakai Panjang Limas ya juga perlu menyadarkan ya. Gimana dia? Peranan Limas dalam penanganan bencana. Peranan Limas ini Panjenengan sebagai anggota Limas ini peranannya dalam penanggulangan bencana apa? Ini kita ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap sebelum istilahnya sebelum ada bencana lah istilahnya, kita ini tahapannya tahap sebelum ada bencana istilahnya, dari setiap saat, karena kita yang namanya bencana kan kita tidak tahu kapan akan terjadi, dan kita juga tidak mengharapkan kan sewaktu-waktu istilahnya, intinya sewaktu-waktu kita tidak kita rencanakan dan tidak kita harapkan. Makanya ya kita setiap saat istilahnya ya contoh nih kita harus persiapan pemantauan gejala alam. Contoh sekarang itu maksudnya angin gede, terus itu maksudnya hujan, banjir, terus anak gede, istilah maksudnya apa nih mangsa piran itu jauh gitu tentang si gede ngampar-ngampar itu mangsa berapa. Ini kita bisa apa istilahnya pemantauan alam lah, katanya. Oh ini ya kita ingatkan, kita sadarkan masyarakat. Terus penjelasan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya contoh misalnya gede kan, mangsa kita pakai mangsa gede kan kesana gitu ya, misalnya kalau nanam sawah, menggalakkan sawah kira-kira itu ya kok udah terus gede ngamar-ngamar nih, penting wangsul lah istilahnya, penting pulang istilahnya untuk menyelamatkan itu. Kita sosialisasi, kita berikan penjelasan, berikan pemahaman, pembuatan tanda-tanda peringatan bahaya. Istilahnya kalau memang ada potensi yang ini ya diberikan. Contoh misalnya kok singan itu kaitannya pohon sing membahayakan, tapi secara pribadi kan puluhan sentimen kalau ngomong itu kok negor bisa saja atasnya kayak apa dengan Pak Adis ini ya mungkin inilah misalnya tanda mikirit manu bahaya gitu ya. Itu memang tugasnya istilahnya langkah-langkah dalam peran Panjenengan dalam Limas seperti itu. Terus persiapan sarana prasarana seperti tadi Nyun Sewu ya, desa perlu desenso lah. Jadi Nyun Sewu, jadi bicara pada bisa langsung bisa cepat, orang kudu nunggu tukang senso istilahnya kalau desa sudah ada sarana prasarana. Terus laporan dan evaluasi. Nyun Sewu sudah pada kejadian ini harus kita banyak laporkan. Dan itu juga nanti itu juga bahan untuk evaluasi di tingkat atas lah, seperti itu dari kecamatan, kabupaten, seperti itu. Penyebaran aturan dan ketentuan penanggulangan bencana gangguan terhadap tahap saat berarti saat kejadian. Ini peran Limas pada saat terjadi bencana apa? Peringatan dini, informasi kepada masyarakat, terus pelaporan kejadian dan permintaan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kok ada bencana ya segera dilaporkan. Kalau memang perlu permintaan bantuan, permintaan bantuan istilahnya. Ditanyakan kepada Kades nanti pemerintah desa akan meneruskan ke kecamatan ke BPD, kabupaten dalam hal ini BPD. Memberikan informasi kepada dinas instansi terkait, koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan gangguan Kamtramdikmas, pengerahan Satdikmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan gangguan Kamtramdikmas. Tahap sesudah bencana ya, mudah-mudahan kita terhindar dari bencana, tapi yang namanya ya itu tadi, yang namanya bencana tidak direncanakan, tidak diharapkan. Jadi
bisa saja terjadi sewaktu-waktu kan nggih. Tahap sesudah penghimpunan dan pengiriman bantuan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi. Ini garda terdepannya biasanya panjenengan katanya, penghimpunan, pengiriman bantuan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi. Ini peran Mas Nyun Sewu sangat besar lah, baik dalam tahap sebelum, tahap saat kejadian, tahap sesudah kejadian. Ini Nyun Sewu. Ya mudah-mudahan ini istilahnya ini ya cara bahasa nek Nyun Sewu nek cara bahasa nek Pak Kiai ini ladang amal soleh panjenengan sebagai lintas gitu ya. Seperti ladang amal soleh ya. Seperti itu. Ladang. Saya kira Nyun Sewu lah itu gambaran ini hanya untuk mengingat inilah ya. Mungkin materi dari saya, nanti mungkin sedikit nanti kita akan, karena Nyun Sewu panjenengan kan tidak hanya teori dok, ya perlu praktek lah gitu. Tapi Nyun Sewu karena keterbatasan kami nanti mungkin gayanya mungkin hanya sedikit lah, nanti akan kita laksanakan praktek lah istilahnya yang mungkin nanggal Nyun Sewu, karena Nyun Sewu hansip kan tadi tidak hanya masalah, juga masalah sosial, masalah apa termasuk di Nyun Sewu keamanan, tentunya Nyun Sewu panjang akan dihadapkan dengan permasalahan itu. Ya nanti mudah-mudahan nanti akan saya bekali sedikit kaitannya dengan praktek yang nantinya mudah-mudahan ada manfaatnya lah kata nggih. Saya kira mungkin untuk materi apa yang materi secara umum seperti ini nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya nggih. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak sekalian, dan banyak kekurangannya saya mohon maaf Pak Kades nggih. Saya kira demikian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pandi yang telah menyampaikan bimbingannya. Untuk persiapan, monggo minumnya dihabiskan dan makan. Nanti kita akan pura-puranya, oke, kita akan ke lapangan. Maksudnya ke lapangan di depan. Biasanya kan yang mau dekat kan Pilkades, cara menanggulangi mana ontar apa gimana. Tolong semua kalau belum habis minum dulu. Siap-siap mau semaput belum. Masalah didikan militer dari Komandan Pahing ya Pak. Monggo sambil makan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit. Tentara kan harus di itu ya Pak ya. Boleh izin tentara dibatasi makannya 5 menit. Dari sekarang dan nanti akan praktek lapangan. Dan nanti sesi terakhir ada pengganti lelah kayak gitu. Pengganti lelah yang minum Pak. Monggo makan dulu. 5 menit dihitung dari sekarang. Yuk, ini habis gantong sepiring. Di depan ya, PBB latihan lo salah satu jadi pemimpin. Barisan. Foto barisan, Mas Tano. Latihan itu jalan. Takbiran mau bilang latihan itu. Pokoknya saya gerak, buka kanan gerak, buka kanan. Gerak. Latihan itu ya, latihan itu. Gerak, gerak. Sini latihan kanan, sini belakang, ini latihan depan. Ya, coba. Tangan apa? Latihan kanan gerak, sini belakang, latihan depan. Gerak, gerak, berhitung. Mulai 1, 2, 3, 4. Adon, kurang 1. Paksa dia ngomong kurang 1, berarti kan 11 ya. Oh iya iya. Ulangi. Kasih salah panik ke fokus A. Kalau ya. Berhitung. Amin kayak langsung aja. Amin Pak Joko. Pak David langsung orang ke kanan. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Sekali lagi, orang harus kengesan. Lancang, kanan, gerak. Tegak, gerak.
Sing ikut ke depan cuma paling kanan. Ulangi. Nah, apa? Rencang kanan. Gerak. Tegap. Gerak. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 1. Istirahat tempat. Gerak. Ada masukan, Pak Komandan? Pak Komandan? Oh iya, materi ada katok ya. Ini langsung saja lagi ya. Pada kesempatan hari ini karena kesempatan pelatihan timnas mungkin saya mungkin akan memberikan ya pembekalan sedikit. Karena Nyun Sewu ini tentunya yang harapannya nanti bisa mendekati Masa Melayu dewekan. Kalau namanya panjenengan Limas, itu kota Limas, mungkin suatu saat dihadapkan yang mau tidak mau panjenengan harus bisa bela diri lah, istilahnya membela diri. Tapi bukan berarti untuk gagagan, tapi istilahnya kalau memang terpaksa istilahnya panjenengan harus bertemu karena kalau juga Limas itu kan kaitannya dengan Translimas ya, misalnya dengan kaitannya ada satu syarat dan depan pada ribut-ribut atau apa ya mau tidak mau panjenengan harus menghadapinya. Yang pertama panjenengan kalau menghadapi kejadian hal-hal itu pertama ya harus tenang dan juga harus yang panjenengan bisa mengukur istilahnya kira-kira. Tapi kalau memang kira-kira membayangkan panjenengan bukan saya memberikan apa istilahnya memberikan menjadi pemimpin enggak, tapi kalau memang kita sekiranya panjenengan bisa mengukur kalau kita kira-kira panjenengan bisa menghadapi situasi yang tenang panjenengan bisa nyebut bisa. Tapi kalau dalam keadaan memang terpaksa semua secara spontanitas istilahnya ya, mau tidak mau panjenengan kan harus membela diri. Karena dalam satu kasus itu pelaku kejahatan panjenengan harus berani mau tidak mau. Sambil santai aja, ini saya contoh, saya akan bilang contoh ya untuk teknik bela diri yang praktis dari Indonesia. Dan itu mungkin, tapi saya berarti tidak berharap terjadi lagi yang dulu kami. Posisinya istilahnya santai aja, tadi saya rakyat jam perlu bisa relax aja. Ngapain dong saya? Ngapain ya? Orang yang paling kalau tahu mungkin ini itu ada kan tidak ada dulu dan kok kami begitu ya mau untuk jangan memberikan kesempatan ini memberikan kesempatan karena apa istilahnya orang yang lama itu apa ini dah karena anak ini nggak mungkin logikanya kalau tangan kiri dia ya kalau di depan dari kunci dikunci patah kunci jadi kalau badannya sakit misalnya nggak ada proses mulai main gitu ngomongin kuncinya kayak gitu melumpuhkan lawan ini salah satunya seperti itu banyak muncul yang lain lagi dia muncul enggak ini kadang-kadang itu umum keselamatan kayak gini sih pernah ngomong ya kita nggak salah mana dan kita kan dari diri dikabarin kalau nanti apakah kira-kira
kita orang kan nggak ada pakai pakai nanti tadi dan cocok tenang aja harus tenang fokus harus sakit lah ya boleh larang ini memang saya betul ya coba dipraktikkan aja yang tadi ya ini baru berang langsung dua-dua aja Pak. gitu Dua-dua pasangan yang kedua. mungkin ini web latihan dong Maju. iya pasangan gitu Langsung dua-dua kabeh. Pindahin kanan Pak. aduh saya nggak tahu persiapan apa sih nggak dia mau nungguin kalau latihan jadi kalau latihan juga ada materi kayak gue ya tak tapi tenang aja bisa menguasai diri langsung di rumah ini ditekan kalau tomat konsentrasi ini langsung Kita kan ya. Alam sing alam. temenan mengelas Langsung, kira-kira, alon, ketekan, sing itu gede, itu menggoda banget. Sing itu potong dia sama malah. kaos lah tapi nasib kamu banget dari nasib Itu kata-kata serang pula. Penyuluh atau menggerak ini kan Ya, tangan ya. Set, lu makan. ulang lagi salat Ya. Yo, pakai. Set, Iya, nah, kaki lagi. Kaki boleh. Nah, mungkin ada nenek ada kedua kaki belah. dia orang rumah kon penyuluh ngarep gitu si mau nongkrong susah naik kok orang ya ya be Tenang ya, setelah ini nanti makan bakso dari sebelum makan bakso kok nanti. kali-kali mana lapang datang nang ini baik Sudah muter ya Pak ya. Yang mana kita lagi pernah Yang kedua. Mau geblok, Ya, ini. Oh, ini. Ya, sudah salaman ya Pak ya.
Nah kalau misalnya itu dulu ya itu tadi yang kalau ini kita harus siap. Karena kita kan sudah pakai sepatu namanya. Ini langsung aja. Kira-kira kita harus yang ini yakin. Kita dengan apa yang ini saya yakin langsung aja. Tendang. Tendang ini. Langsung mematikan. Tapi ya ada tanggung-tanggung. Kalau kita nendang kan tutup kontal loh. Tidak tahu baru ini. Kalau itu kayak tambah gue. Aku ini langsung. Tapi kalau misalnya ada bisa dirayu, misalnya bicara Ini yang ada ya. ya. Jadi memang Ya Manot bisa Sekarang ngomong betul. gitu. Tapi betul. Karena ini tapi kita harus menekan Pendekatan ya. Jadi ini salaman ini ya, itu kita ini. Tapi ya cepat ini yang praktek parahnya ya. Ini ya. Tekan ini tengah-tengah ini. Ibu jari. Terus singgahnya kan bantu bisa keleng. Sampai ada gitu. Iya. Ya istilahnya melumpuhkan pelaku lah intinya kan kayak gitu. Iya. Ya ini kan bukan untuk melumpuhkan lah, melumpuhkan ya baik itu pelaku istilahnya pelaku lah istilahnya. Tapi kan Kalau saya aku lara lah. Yo memang saya Banda seset talene ya. orang tanam yang pinggir wingi kon melu. Ini kok gendul. Kan bisa kan. Karena ada gerak, ada kiri gerak. Anak. Lari lah ya, lari. Baik. Mau perlu lagi. Mau kembali ke barisan pulang tiga. Mana mau bisa. Belum pada. Oh, mana tahu. Apa jadi dulu? Apa pintu lu? Apa dulu? Dulu be. Dulu be. Dulu be masuk. Ya. Dulu ya. Gue ada gerak, kesana gerak. Gerak. Ada penghormatan. Hormat, gerak. Gerak. Posisi hormat, kaki sigap sempurna. Tumit di dirapatkan. Ngarep pegang. Posisi tangan kenceng karo jahitan. Sing kiri sing tangan hormat. Ulangi. Semuanya siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Baiklah. Alhamdulillah kegiatan kita untuk lapangan hari ini. Saya latihan balik kanan, balik kiri deh. Balik kanan. Gerak. Balik kanan otomatis sama kita. Nanti kita ulangi. Balik kanan sama tempur ya. Kita kanan ya. Balik kanan, balik kanan ya. Tak. Semuanya siap gerak. Hadap kanan, gerak.
Sing ada di salah. 1, 2, 3. Sekojam 5 kali. Sekojam kayak gini ya. 1. Pokoknya salah langsung gol besar. Lucu ya. 3. Ambil posisi sekojam. Posisi terus tak toko. Kayak gini. Aku belum kayak gini semuanya. Sing rumahnya salah. 1, 2, naik. Ya, semuanya siap, gerak. Posisi hadap ke utara. Ingat ya, ingat tambah saya. Hadap kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Sikawan bakso ya. Wah, sing salah udah di perjanjian. Push up awas, ngasih sikit ping 10 mau ping 5 goyang dulu ya. Balik kanan, gerak. Balik kiri, gerak. Semuanya salah, tidak ada balik kiri. Semuanya posisi sekojam 10 kali. Sengaja yuk. Yuk, posisi semuanya. Ambil posisi sekojam. 1. Tidak naik, tambahin 50 ke atas. Yuk, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Siap. Ingat-ingat tidak ada balik kiri ya Pak ya, tidak ada balik kiri. Itu Sisa langsung labani. Balik kiri pada balik kiri kap ya. Baiklah, terima kasih. Ya, ingat ya, tidak ada balik kiri. Oh, gurunya apa ya, Mas? Gurunya sih ora bener. Enggak jadi tiru ya. Dan cukup ya, cukup siap makan bakso? Siap. Baiklah. Terima kasih atas. Lebih dulu dari komputer. Dia lagi kosong. Siap, gerak, bubar, barisan, kanan. Ulangi. Siapa tuh ya, kalau bubar barisan, kalau saya pemimpinnya tidak mau tanpa penghormatan berarti jangan orang menyiap. Ini saya bilang tanpa penghormatan bubar jalan langsung balik. Ini ulangi nih. Saya tanpa penghormatan dulu terus nanti ulang. Tanpa penghormatan bubar barisan jalan langsung balik. Balik kanan. Balik kanan langsung angkat tegak. Balik kanan otomatis masuk Ngetan. ya. Rinjot bakso. Sekarang ya sekarang yang dengan penghormatan pada bulan di rumahnya dulu. Berarti hormat dulu ya. Bubar barisan jalan. Tunggu saya turun, balik. Terus jenengan, balik kanan, bakso. Bakso. Antri.